Halo teman-teman semua, hari ini kita masuk ke materi awal, pengenalan awal ada Photoshop dan pembuatan artworknya. Dalam slide selanjutnya, perkenalan diri saya dulu. Eh, Kalau orang-orang sekarang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang ya. Ya, lebih baik saya kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Abi Syakur. Biasanya saya dipanggil Abi, gitu. Saya 3 tahun lebih mempunyai pengalaman menjadi desain grafis dan saat ini saya sebagai creative lead di GoHub, Associate Graphic Design di Ocean dan Graphic Design di IFP Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya gitu. Mungkin teman-teman bertanya kepada saya ataupun yang lainnya gitu. Apa sih ada Photoshop? Fungsinya apa sih? Gitu. Di sini saya akan jelaskan bahwasanya software ataupun aplikasi ada Photoshop ini digunakan untuk mengedit gambar ataupun desain grafis yang sangat populer saat ini. Walaupun dulu, setahu saya, ada software yang namanya Corel Draw. Dan saat ini, pesaing ada Photoshop itu adalah Canva sebagai alternatif untuk pembuatan poster ataupun postingan di Instagram ataupun di platform lainnya. Dan ada Photoshop ini adalah perangkat lunak yang sangat mudah untuk dipelajari dan serbaguna. Apa aja bisa digunakan dalam konteks desain yang dengan berbagai keperluan, mulai dari mengedit foto sederhana hingga membuat desain grafis yang sangat kompleks. Contohnya adalah ketika teman-teman ingin mengubah foto teman-teman menjadi sebuah icon ataupun sebuah vektor. Teman-teman bisa gunakan di sini. Terlebih lagi ketika teman-teman ingin memanipulasi sebuah gambar. Contohnya yang sekarang Instagram itu sebenarnya teman-teman mengubah diri teman-teman menjadi Naruto ataupun One Piece live action lah gitu. Ini bisa gunakan di sini. Selanjutnya adalah ada Photoshop digunakan oleh orang-orang profesional dan pemula di seluruh dunia. Gitu. Nah, ada Photoshop juga digunakan oleh fotografer, desain grafis, ilustrator, seniman digital, dan masih banyak lagi, Pak. Dan masih banyak lagi. Baik teman-teman seorang yang sudah profesional di bidang saya tadi sebutkan, maupun teman-teman yang ingin terjun di bidang saya yang tadi saya sebutkan, mau itu fotografer, desain grafis, ilustrator, seniman digital, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa memulainya gitu dengan mengikuti pelatihan ada Photoshop ini. Karena software ada Photoshop ini di bidang yang tadi saya sebutkan itu tuh sangat-sangat diperlukan gitu. Mulai dari misalnya fotografer mengubah uh, warna gitu, resolusi warna. Misalnya warnanya jadi keluar gitu, jadi hidup lah fotonya. Terus misalnya ketika teman-teman memotret gitu kan misalnya objek fotonya itu ada cacat lah atau itu ada burung lewat ataupun ada objek mengganggu, teman-teman bisa edit gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya kita langsung ke mengapa kita harus mempelajari software Adobe Photoshop ini gitu. Di sini saya jelaskan bahwasannya kenapa kita harus mempelajarinya karena software Adobe Photoshop ini tidak hanya diperuntukkan untuk membuat dan mengedit gambar saja gitu. Ada Photoshop ini sangat luas gitu. Teman-teman bisa memperbaiki sebuah foto yang cenderung resolusinya jelek gitu. Saya gambarnya pecah ataupun lain sebagainya, teman-teman bisa ubah ataupun benarkan resolusinya dia software ada fotokopi. Mengubah warna. Misalnya contohnya, misalnya teman-teman ingin mendaftar uh, ke universitas ataupun lain sebagainya, ingin mengubah latar belakang ataupun background. Teman-teman bisa ubahnya dengan software Adobe Photoshop ini. Misalnya menambahkan efek. Misalnya teman-teman mempunyai bekas jerawat, tone kulit yang warnanya hitam seperti saya ini, teman-teman bisa ubah gitu. Misalnya teman-teman jadi wajahnya mulus gitu, itu bisa. Terus mengubah warnanya kelihatannya tadinya hitam jadi putih, putih ya putih lah, gitu. Bahkan menggabungkan beberapa gambar menjadi satu. Gitu. Misalnya teman-teman punya saudara jauh, jarang ketemu, tapi teman-teman punya keinginan bahwasannya saya harus ada foto berdua nih dengan dia, gitu. Ya teman-teman bisa tinggal minta fotonya saudara teman-teman, lalu diedit
di Adobe Photoshop ini dengan cara dia dihapus latar belakangnya, hapus foto latar belakang teman-teman juga, lalu pilih background yang teman-teman inginkan, yaitu di pantai apa segala macam, lalu digabungkan, lalu diubah lah warnanya. Gitu. Biasanya kan foto mempunyai warna yang berbeda, tone warna yang berbeda. Kita samakan warnanya. Gitu. Selanjutnya adalah uh, uh, ada Photoshop ini tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di desain grafis atau fotografi saja, gitu. Ada Photoshop ini bisa digunakan untuk orang-orang yang untuk mendesain web, gitu. Itu bisa digunakan di sini. Mendesain logo, desain brosur, pengeditan foto, ilustrasi, dan masih banyak lagi bisa digunakan dalam Photoshop ini. Gitu. Dengan menguasai Adobe Photoshop, teman-teman dapat membuka berbagai peluang kreatif yang tidak ada batasannya. Teman-teman bisa buat apapun, mau bagaimanapun teman-teman bisa buat. Tapi perlu diingat bahwasannya ketika teman-teman ingin membuat suatu logo di Adobe Photoshop ini, saran saya itu uh, membuat logo di Adobe Photoshop ini sih agak agak susah ya, agak sulit gitu. Karena ada beberapa tools yang membuat teman-teman bingung. Jadi levelnya ini untuk membuat logo di Adobe Photoshop itu agak tinggi lah gitu. Lebih baik ketika teman-teman ingin membuat logo, teman-teman belajar Adobe Illustrator. Di situ tuh saya lupa apa nama toolsnya. Jadi teman-teman bisa membuat logo di Adobe Illustrator gitu. Itu mudah kalau membuat kategorinya mudah. Kalau teman-teman ingin membuat logo di Adobe Illustrator. Ketika teman-teman ingin membuat logo di Adobe Photoshop, itu tuh levelnya agak berbeda gitu. Ya teman-teman harus belajar lah untuk membuat logo di Adobe Photoshop ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam user interface atau UI. Yang harus teman-teman tahu yang pertama adalah menu bar. Menu bar ini uh, atau UI terletak di bagian paling atas pojok kiri. Biasanya ketika teman-teman buka software atau aplikasi Photoshop, itu tuh sudah ada tampilannya di pojok kiri atas. Dan fungsi dari menu bar ini adalah sebagai pusat akses berbagai perintah dan pengaturan yang diperlukan untuk mengolah suatu gambar ataupun suatu objek. Dan menu bar ini berisi berbagai menu cooldown yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti file, edit, image, layer, type, select, filter, 3 dimensi, window, dan help. Selanjutnya kita pindah ke option bar. Option bar ini terletak di bawah menu bar. Tepat banget ataupun pas banget di bawah menu bar. Option bar ini itu akan berubah ketika teman-teman memilih tools yang sehingga digunakan. Misalnya contohnya teman-teman menggunakan brush tool. Option option bar-nya ini akan berubah. Menampilkan opsi untuk mengatur ukuran brush, jenis brush yang teman-teman gunakan, dan opacity ketika teman-teman menggunakan brush, mau itu tebal, mau itu samar-samar, gitu. Itu bisa diubah di option bar ini. Selanjutnya kita pindah ke tools panel. Nah, ketika teman-teman terjun ataupun belajar itu ada Photoshop, teman-teman tuh pasti sering banget lah, ataupun sering latihan menggunakan tools panel ini. Yang pertama ada selection tool. Selection tool ini terbagi menjadi 3. Ada rectangle macro tool, quick selection tool, sama lasso tool. Gitu. Rectangle macro tool ini digunakan untuk menselect suatu objek ataupun foto dalam bentuk kotak. Kotak aja. Dan di dalam rectangle macro tool ini ada banyak. Ada bulat, ada ellipse, ada segitiga, ada banyak. Gitu. Selanjutnya ada quick selection tool. Kalau quick selection tool ini perumpamannya gini. Ada foto sebuah gedung. Teman-teman ingin mengedit salah satu gedung pengen dihilangkan dalam foto itu. Teman-teman bisa menggunakan quick selection tool. Karena dengan quick selection tool, teman-teman tinggal ngeklik aja fotonya, terus di drop mana yang mau di select, setelahnya lalu di delete. Selanjutnya ada lasso tool. Lasso tool sama dengan selection tool, akan tetapi lasso tool ini nyatu gitu. Jadi teman-teman harus klik presisinya, diklik. Nah, akhirnya menjadi suatu
bentuk atau suatu untuk objek yang ingin teman-teman hilangkan. Dan dari ketiga tadi, misalnya rectangle, macquarie tool, quick selector, dan lasso tool, itu tuh banyak itu ada banyak pilihan di dalam sini. Dan nanti di pertemuan berapa saya akan jelaskan itu. Selanjutnya ada crop tool. Ya teman-teman mungkin tahu crop tool itu untuk memotong aja gitu, potong suatu gambar ataupun suatu objek. Gitu. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool itu digunakan untuk melukis ataupun mewarnai suatu objek ataupun suatu desain yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Selanjutnya type tool. Type tool ini untuk menambahkan suatu teks di dalam objek ataupun desain yang kita teman buat gitu. Ada move tool yang ini untuk memindahkan gambar ataupun layer. Jadi pindahkan mau kemana, terserah teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita pindah ke panel. Panel ini ada berisi jendela-jendela informasi yang sangat teman-teman butuhkan untuk membuat suatu project. Gitu. Saat teman-teman lagi membuat apa ya, lagi membuat suatu karakter icon. Gitu. Pastikan itu numpuk itu. Misalnya ikonnya itu singa lah kita sebutkan ya, singa dalam bentuk kartun lah ya. Misalnya kan teman-teman pasti memisahkan antara rambutnya, badannya, hidungnya, mulutnya gitu. Jadi teman-teman cara ngeditnya gimana biar nggak acak-acakan? Teman-teman pilih ke layar. Karena di layar ini teman-teman pasti sudah dipisahkan secara otomatis. Hidungnya di mana, rambutnya di mana, gitu. Itu sudah dipisahkan secara otomatis. Jadi teman-teman misalnya mau ganti warna hidungnya, jadi teman-teman bisa tinggal ke pilihan layar terus cari bentuk hidungnya itu yang mana. Atau nanti teman-teman ubah warnanya. Selanjutnya ada color panel. Di bagian color panel ini itu berisi banyak banget warna. Bebas, teman-teman bisa pilih dengan image teman-teman. Itu teman-teman bisa explore warna lebih di situ. Mungkin ada teman-teman menemukan warna yang tidak pernah teman-teman lihat gitu. Ya teman-teman bisa cari warna yang teman inginkan gitu. Selanjutnya ada adjustment panel. Adjustment panel ini berisi untuk mengatur pencahayaan ataupun warna pada gambar atau objek yang ingin teman-teman ubah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pembuatan artwork dalam Photoshop. Yang pertama teman-teman harus pahami bahwasannya teman-teman harus punya software-nya dulu. Terus teman-teman buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Lalu setelahnya kalian teman-teman pindah ke menu bar. Lihat di menu bar, di menu file, situ ada tulisan new. Ctrl N, diklik Ctrl new-nya gitu. Bagi teman-teman yang memiliki atau menggunakan Windows, teman-teman bisa langsung Ctrl N. Untuk teman-teman yang menggunakan MacBook, teman-teman bisa langsung menggunakan Command N untuk membuka new artboard gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan artboard. Selanjutnya teman-teman bisa setelah tadi pilihan tahap 1 itu file dan new, tampilannya akan seperti ini. Ini seperti ini. Nah, yang harus teman-teman ubah itu di sini. Di sini. Karena kita ingin move artboardnya dicentang. Untuk ukuran tinggi dan lebarnya, karena untuk sini contohnya postingan, itu tuh resolusinya ukuran itu 1080 kali 1080 dalam satuan pixel. Kalau teman-teman ingin mengubah dalam satuan cm itu bisa aja. Nanti teman-teman klik yang ini nih. Nanti ada satuannya tuh banyak, ada sentimeter, ada inci, ada lain banyak. Setelahnya teman-teman atur resolusinya. Untuk resolusi 72 ppi, pixel per inci, biasanya digunakan untuk desain web. Karena kita mau ya istilahnya postingan, menggunakan warna yang lebih oke, teman-teman pakai 300 ppi aja. Pixel per inci aja, 300. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3.
eh, kita ubah kalau teman-teman demand-nya ataupun ininya masih CMYK diubah ke RGB. Karena kan kita mau postingan. Karena CMYK itu untuk yang dicetak loh, desain cetak gitu. Misalnya banner, poster itu makanya CMYK. Kalau misalnya untuk postingan di IG, di WhatsApp ataupun di lain sebagainya itu makanya RGB color gitu agar warnanya keluar tidak pecah. Gitu. Selanjutnya kita pindah ke 8 bit. Biasanya untuk cukup untuk mendesain sebagian besar desain gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau pakai 16 bit ataupun 32 bit, 32 bit mungkin diperlukan untuk beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan detail warna yang lebih tinggi gitu. Misalnya teman-teman butuh warna yang lebih mencolok ataupun keluar gitu. Tapi saran saya untuk teman-teman yang laptopnya tidak laptop ataupun komputernya yang tidak memadai itu makanya yang 8 bit aja gitu. Karena takutnya di hang di jalan ataupun crash software. Setelah tahap 1 sampai tahap 3 teman-teman sudah selesai buat gitu ya. Lalu tahap terakhir ada create gitu. Setelah teman-teman klik create nanti akan muncul tampilan ininya loh, kanvasnya. Oke, di sini saya akan apa ya? Akan contohkan di Adobe Photoshop yang sudah saya buka. Sebentar saya ubah dulu. Sini. Oke, ini sudah pindah. Tadi ke menu file dulu, terus ke menu, pilihan new. Oke, karena ini saya udah sering buat, jadi ini settingannya sudah ya sudah langsung itulah, langsung tersetting ukurannya segini. Ini 1080 ukuran tinggi lebarnya, artboardnya sudah di checklistin, terus resolusi 360 karena kita mau post kan, terus satuannya pixel, pakai RGB karena kita nggak mau cetak, kita mau posting, pakai 8 bit karena ya laptop saya kurang kuat lah untuk yang 16 atau 32 bit gitu. Kita beri. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampilan ketika teman-teman sudah meng-create gitu. Setelah tahap 1 sampai tahap 3 selesai, terus teman-teman pilih pilihan create, ini sinilah tampilannya gitu. Seperti ini. Gitu. Oke, teman-teman semua, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Bila ada kurangnya. Mohon diulang-ulang teman-teman untuk pembuatan artbook ini karena ya penting lah untuk kita selalu mengulang. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan, maafkan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.